perhelatan akbar WSBK Mandalika yang akan digelar pada bulan November mendatang tentunya membutuhkan persiapan yang matang. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur. Saat ini infrastruktur sirkuit Mandalika yang tengah dikebut adalah jalan provinsi. Pengerjaan jalan provinsi ini meliputi pelebaran jalan depan sirkuit Mandalika serta penyelesaian jalan zona timur. Para pekerja nampak masih sibuk di jalan provinsi depan sirkuit Mandalika. Terlihat pengerjaan pun sangat signifikan. Tak hanya diperlebar, namun jalan depan sirkuit ini juga dilakukan penghijauan. Sementara itu, pengerjaan lanjutan untuk zona timur jalan provinsi juga semakin rapi serta semakin mulus. Salah satu ruas jalan terlihat sudah mulus nih. Drainase dan trotoar juga terlihat sudah dapat berfungsi dengan baik. Sementara itu, pengerjaan di dalam area sirkuit tak kalah sibuk. Pekerjaan ini meliputi pengaspalan ulang di lintasan sirkuit, penambahan pelebaran run-off di 6 tikungan sirkuit, serta penambahan ban sebagai pelindung di beberapa area tembok pembatas. Nah, untuk sirkuit Mandalika ditutup untuk umum per 1 September tahun 2022 dan dibuka kembali pada awal bulan Oktober tahun 2022. Sebagai informasi, pekerjaan di area dalam sirkuit ini bukan hanya untuk memenuhi syarat menggelar WSBK saja loh. Lebih lanjut, ini juga merupakan syarat untuk menggelar balapan Formula One. Sebagai informasi, ternyata ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk dapat menggelar kompetisi balapan jet darat tersebut. Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia atau PPIMI, Muhammad Safril Sarwono, sempat berujar bahwa sirkuit Mandalika belum bisa menggelar balapan F1 dalam waktu dekat karena belum memenuhi standar penyelenggaraan. Sebenarnya nih, sirkuit Mandalika telah memenuhi syarat untuk panjang lintasan yang ditetapkan untuk kategori Grade A, yakni sepanjang 4,31 km. Ini sudah melebihi batas minimal yang telah ditetapkan, yaitu sirkuit Grade A harus memiliki panjang 4,3 km atau 4,5 km dan harus dapat digunakan minimal 10 putaran. Namun sirkuit yang berada di Nusa Tenggara Barat ini masih belum memiliki standar keselamatan yang telah ditetapkan. Ini terkait pintu evakuasi yang terlalu kecil sehingga tidak dapat dilalui oleh mobil F1 yang hanya bisa digunakan untuk MotoGP saja. Selain itu, biaya lisensi menyelenggarakan balap mobil Formula One ini juga mahal, tidak seperti dalam penyelenggaraan MotoGP. Melansir dari racingnews365.com, biaya lisensi untuk Formula One adalah sekitar 25 juta US dollar sampai 55 juta US dollar. Bila dirupiahkan maka sebesar 370 miliar rupiah atau 813 miliar rupiah. Sementara untuk MotoGP hanya sekitar 9,7 juta US dollar atau sekitar 122 miliar rupiah. Tentunya ini sangat berbeda jauh. Selain itu, terdapat pula beberapa persyaratan teknis yang perlu dipenuhi, yaitu Automatic Signaling System untuk Marshall, penambahan 26.000 ban bekas dari Kementerian Industri dari yang tersedia sekitar 14.000 ban bekas. Meskipun begitu, pihak NTB sudah siap menunjang wilayahnya agar dapat menggelar berbagai event internasional. Mereka juga optimis bila akan ada sektor investor yang akan menggelontorkan dananya untuk dapat membangun sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan F1 di Indonesia. Jadi bagaimanakah kalau menurut kalian? Komen di bawah ya.